Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Trader 1% di channel kita, channel Trader 1%. Baik rekan-rekan, seperti biasa kita selalu membuat review, membuat mapping terhadap trading-trading kita setiap harinya, setiap minggunya. Dan kali ini, hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, ya, kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Juli dan besok insya Allah kita akan masuk ke minggu keempat di bulan Juli, minggu terakhir di bulan ini. Untuk itu, pada trading kita besok nantinya kita mencoba melakukan mapping untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil besok dalam trading kita nantinya. Karena besok adalah minggu terakhir, itu sangat menentukan bagi kita untuk menentukan bagaimana arah trennya ke depan. Karena candle monthly akan selesai dibentuk. Dan baiklah, rekan-rekan trader GMC, kali ini Trader 1% akan membuat mapping dan seperti biasa rekan-rekan, seperti biasa kita selalu dan selalu melakukan trading kita, analisa kita, dan semua eksekusi kita dalam trading kita tetap mengacu pada teknik kita, teknik andalan kita, yaitu Holy Trade Setup System. Ya, HSS. Ini saya namakan dia HSS, Holy Trade Setup System. Ini adalah sistem trading yang kita pakai. Tidak ada yang baru sih, semuanya biasa saja. Tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman dan perjalanan dalam trading, maka saya membuat sebuah sistem, menggabungkan dari berbagai sistem yang ada dan menyederhanakannya dengan yang mudah untuk saya pahami dan saya jalankan. Karena itu, lahirlah Holy Trade System. Holy Trade System ini kita trading hanya berdasarkan pada dua hal. Yang pertama, tren, yaitu kita berdasarkan arah tren. Kita trading tidak pernah melawan tren, selalu mengikuti arah tren. Kemudian yang kedua yaitu momentum. Oke rekan-rekan, ini adalah dua hal yang paling menjadi dasar dalam trading kita, yaitu tren atau arah tren dan momentum. Kita hanya trading, kita hanya eksekusi kalau arah trennya jelas dan momentumnya juga jelas. Oke rekan-rekan, sampai di situ kita lanjut lagi bagaimana kita trading menggunakan Holy Trade System ini. Oke, seperti biasa kita trading selalu menggunakan SOP kita, yaitu kita selalu menggunakan SOP Holy Trade. Dalam setiap trading kita, setiap mapping kita selalu kita gunakan SOP yang baku, yaitu yang pertama kita menganalisa market yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat untuk apa? Untuk ditradingkan. Ini sama dengan kita mau memilih, ini artinya kita mau memilih pair. Pair untuk ditradingkan. Oke rekan-rekan, ini adalah SOP kita yang pertama. Nah, karena kita sudah mempunyai pair yang akan ditradingkan, yaitu XAUUSD atau Gold, maka kita akan melihat di area mana kita akan trading. Masuklah kita yang kedua ke zona market. Bagaimana kita menentukan zona market, zona transaksi, dan kemudian konfirmasi entry. Tetapi karena ini adalah hari libur, libur trading, yang bisa kita lakukan adalah cuma melakukan mapping, yaitu membuat perencanaan, membuat outlook untuk perdagangan kita, untuk trading kita nantinya besok di hari Senin. Nah, karena kita akan melakukan mapping,
Berarti kita langsung saja seperti biasa selalu mulai dari time frame besar. Jadi untuk mapping atau analisa market, kita selalu dan selalu mengacu pada SOP kita, yaitu dari HTF, High Time Frame, ke Low Time Frame. HTF ini kita mulai dari mana? Dari monthly, kemudian weekly, kemudian daily. Dari sini kita akan masuk ke LTF-nya kita H4 sebagai medium untuk menentukan zona-zona transaksinya di H4. Dari H4 baru kita melakukan konfirmasi entry-nya di H1, M15. Kita trading berdasarkan rule dan aturan seperti ini. Urutannya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai yang pertama dari monthly. Apa yang sedang terjadi di grafik monthly? Di chart monthly ini apa yang terjadi? Apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk trading kita nantinya besok hari Senin. Oke, kita sudah punya chart monthly. Apa yang bisa kita lihat? Hal paling mendasar adalah kita sudah mengetahui di sini yang paling pertama trennya adalah tren naik. Kita sudah tahu bahwa trennya tren naik. Dari sini pun naik, trennya tren naik. Semuanya trennya membentuk pola kenaikan. Artinya market membentuk pola bullish trend. Nah, ini kita hanya membuat seperti ini saja. Kita tidak repot-repot, tidak ribet-ribet. Kita hanya melihat di mana pergerakan-pergerakan harga. Oke, setelah kita mengetahui tren, maka kita akan melihat pada posisi monthly yang pada bulan ini juga harga gold atau emas mencapai ATH, all time high. ATH adalah harga tertinggi sepanjang masa. Artinya selama pergerakan adanya grafik chart gold ini, inilah harga tertingginya kemarin tercapai di sini. Ya, 2487 sekitar situ. Nah, sekarang untuk mengakhiri bulan ini, candle ini akan berakhir. Candle monthly ini akan berakhir. Kita akan melihat apakah dia akan kembali naik untuk mengejar ATH-nya, membuat ATH yang lebih tinggi lagi, menutup lagi di akhir bulan ini, ataukah dia akan turun. Nah, kalau kita melihat dari pola candle yang ada, maka ini adalah pola candle bullish. Tapi sebelumnya di bulan kemarin itu membentuk doji yang biasanya kalau ada seperti ini, kemudian konfirmasi penurunan, tapi ini dia jadi kenaikan. Nah, kita harus waspada pola penerusan tren karena adanya rally base, rally base, rally base. Apakah ini juga dia akan membentuk pola rally base rally dan sampai ke seterusnya? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi untuk time frame monthly, kita tahunya trennya sedang up. Sampai di situ kita cukup tahu. Nanti kalau kita mau trading, kita bisa menggunakan momentum, yaitu kita mengukur dalam tren yang up ini, apakah momentumnya masih up atau sudah lemah. Nah, itu nanti kita masuk di grup kita. Kita fokus saja di melihat gambaran big map-nya apa, trennya up. Dari monthly kita turun ke weekly. Setidaknya kita punya dasar ya, punya target, punya gambaran bahwa ada level-level yang sudah kita siapkan. Kita turun ke weekly, apa yang terjadi di weekly? Nah, di weekly ini semakin jelas bahwa harga sedang berada di zona resisten, zona supply.
Weekly pun tetap trennya up, tapi kalau kita mau mengukur momentumnya, kita bisa menggunakan stochastic oscillator. Kita bisa menggunakan Ups, saya keluar dulu, ada lebih dari indikatornya, menggunakan stokastik. Oke, sudah ada. Kita ganti ke 533 untuk parameternya. Nah, untuk tren di weekly, trennya up, momentumnya juga up. Karena apa? Karena osilatornya, stokastiknya berada di area zona overbought. Overbought di sini artinya pembelinya masih banyak. Kita tidak menggunakan osilator untuk stokastik osilator untuk menentukan bahwa kalau sudah overbought kita sell. Oh tidak. Tapi justru sini kita gunakan overbought artinya level 80 artinya pembelinya masih mendominasi. Artinya trennya masih naik. Kita sampai ke situ. Nah, ada beberapa hal yang penting di zona weekly, yaitu di zona weekly setidaknya kita harus membuat tanda, kita membuat marking area, harga tertinggi minggu kemarin, minggu ini ya, minggu masih jadi kalau besok berarti ini jadi previous weekly, artinya minggu minggu kemarin. Nah, harga terendahnya di bawah sini tentunya. Nah, kita akan membuat mapping pada low, previous low kemarin. Nah, ini sudah ada. Previous weekly low, ya ini sudah ada low dan high-nya sudah ada. Setidaknya kita punya gambaran bahwa harga pernah mencapai di level-level ini pada weekly. Nah, untuk weekly kita mempunyai zona resisten dan support. Ya, resistennya di area ini zona-zona resistennya. Ini zona-zona resistennya dan kemudian zona-zona supportnya ada di sini. Kita hanya mengambil di shadow karena di shadow situlah terjadi pergerakan yang besar. Ini zona support dan resisten. Artinya kita trading hanya pada range ini karena harga bergerak dalam 1 bulan 2 bulan ini berada di range ini. Setelah dia mencapai ATH, kemudian dia konsolidasi di sini. Kenapa harga bergerak hanya di sekitar sini? Kita harus mempunyai pandangan tentang soal fundamental. Yang pertama, pada bulan November nanti akan menghadapi election, US election atau pemilihan Presiden Amerika Serikat. Artinya, harga masih akan fluktuasi-fluktuasi di area sini sampai bulan November. Sampai bulan November. Jadi, kita mau masuk ke bulan ini bulan apa ya? Bulan November. Coba kita lihat bulan November. Oops, dia kunci bulan Juli ya. Nah, kita kita akan melihat sampai di bulan November nanti. Gold masih menunggu kepastian hasil dari US election karena itu menentukan siapa presiden yang terpilih nanti sangat menentukan kebijakan-kebijakan ekonominya, kebijakan moneternya yang tentunya akan sangat mempengaruhi pergerakan dari gold itu sendiri. Nah, karena itu kita membuat marking areanya di zona-zona terendah dan tertinggi minggu-minggu sebelumnya dan kemudian area-area supportnya. Sehingga apa? Kalau harga sampai ke area-area resisten dan support, maka kita akan mencari konfirmasi pola apa yang terjadi di area itu. Apakah kita bisa masuk eksekusi atau tidak? Seperti itu saja sederhananya. Nah, dari weekly kita sudah punya gambaran bahwa kalau harga sementara berada pada posisi trend up, momentumnya juga up, walaupun pola candlestick-nya ya seperti ini, seperti inverted hammer ya, hammer terbalik inverted hammer, yang biasanya menandakan adanya penurunan dan kemudian langsung balik. Nah, ini kita bisa lihat banyak inverted hammer yang turun kemudian naik lagi, turun naik lagi. Memang dalam jangka pendek dia akan turun. Bagi scalping ya mungkin bisa dapat. Tapi kita tradingnya nanti menggunakan pola RR.
1:2, 1:3, sehingga kita lebih banyak menahan hold posisi. Dari weekly, kita sudah punya gambaran area-area zona-zona resisten atau supply, kemudian support dan demand di area sini. Maka selanjutnya kita akan masuk ke time frame daily untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, kita membuat marking area dari sini. Ini adalah area pantau kita sampai November. Ini sampai November ini adalah area yang bakal adanya fluktuasi harga yang masih sangat signifikan. Karena menjelang US election, itu dolarnya akan sangat ditentukan. Nah, kemudian kita juga karena berada di level harga tertinggi atau ATH all time high, maka kita pun harus hati-hati. Jangan sampai kita menganggap bahwa harga akan terus naik, kemudian kita buy, tahu-taunya harga malah turun koreksi sangat jauh. Nah, situ kita akan rugi. Karena itu kita perlu mengetahui kejadian-kejadian apa yang bakal terjadi, yaitu pertama US election, dan kemudian ada rencana penurunan suku bunga. Nah, ini yang paling penting. Cut rate ini yang sangat penting. Penurunan suku bunga ini yang sangat penting. Tentunya kita harus mempunyai gambaran kalau penurunan suku bunga berkaitan dengan kestabilan pemerintahan Amerika Serikat. Sementara pemerintah saat ini sedang election, sedang mau pemilihan. Tentunya pemerintahan yang ada dia akan mempertimbangkan jangan sampai dia membuat kebijakan yang nantinya membuat mata uangnya jatuh. Karena itu para pelaku perdagangan masih wait and see, melihat. Tidak bisa langsung mengambil keputusan bahwa dalam waktu bulan September nanti akan ada cut rate, pemotongan suku bunga, lalu emasnya akan naik. Karena kalau pemotongan suku bunga berarti mata uang USD akan menguat dan emasnya akan turun. Tidak seperti itu, emasnya akan naik. Tidak seperti itu. Oh, maaf, salah. Agak terbalik. Kalau penurunan suku bunga, ya berarti mata uangnya akan menguat. Kalau seperti itu, kita akan mengambil posisi buy yang banyak. Kalau mata uangnya lemah, berarti goldnya akan naik. Kalau suku bunganya rendah, investor akan memilih untuk membeli emas karena mereka menyimpan uang bunganya rendah, bunganya kecil. Lebih baik uangnya ditarik dan dibelikan dengan saham ataupun diinvestasikan ke dalam emas yang memberikan gain lebih besar. Nah, karena itu dalam area periode ini kita tergantung sekali, kita sangat tergantung dan bergantung dengan bagaimana keputusan The Fed untuk menentukan apakah suku bunganya akan dipangkas secepat apa yang disampaikan dan digambarkan itu, ataukah masih menunggu sampai dengan selesai pemilihan umum nanti, pemilihan presiden nanti di Amerika Serikat. Kita tidak ada yang tahu. Yang jelas, trennya sedang up. Karena apa? Trennya sedang up karena pelaku pasar sekarang berada dalam posisi kemungkinan besar suku bunga akan dipotong dan sudah ada kepastian bahwa akan dipotong di bulan September, dan juga tentang peluang-peluang inflasi yang semakin membaik, dan pada saat itulah suku bunga bisa diturunkan. Dengan demikian, kalau suku bunga diturunkan, emas siap-siap untuk fly to the moon, untuk terbang lagi lebih tinggi, membentuk ATH yang baru lagi, untuk ATH lagi, seperti itu. Tapi karena kita tradernya adalah trader harian, maka kita akan melihat dengan pola candle. Sekali lagi, dengan pola candle seperti ini, setup apa yang akan kita gunakan? Apa yang akan kita pakai untuk masuk trading nantinya di besok hari Senin? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini pola-pola yang harusnya menjadi perhatian kita. Pola trennya up, kemudian sudah ada koreksi bearish, 3 candle bearish ya, 3 candle ya, 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3. Ada kenaikan, ada penurunan yang panjang. Itulah keseimbangan dalam market. Ada kenaikan-kenaikan, ada penurunan. Nah, kita lihat sini sangat banyak formasi ya, formasi naik 3, kemudian turun lagi
Dengan pola seperti ini, kemarin dia sampai ke ATH yang yang ini saat ini, bulan Mei sampai di ATH lagi, kemudian dia turun 3 kali berturut-turut lalu naik. Artinya ini ada gambaran, ada pesan ke kita bahwa pola yang sama yang mungkin saja bisa terjadi. Ini naik lagi, kemudian 3 lagi. Nah, sekarang dengan posisi seperti ini, posisi trennya, arah trennya naik, tapi momentumnya mulai turun, maka kita akan melihat kita tetap mencari posisi buy, tapi buy-nya di mana? Nah, kalau buy-nya di mana, maka di sini kita hanya punya tempat untuk buy yang optimum dan maksimal ya. Tentu kita membuat marking area. Kita membuat area-area support yang nantinya menjadi zona pantau kita. Kalau harga berada di range-range seperti ini, kita akan membuat zona pantau. Nah, ini seperti ini. Kita akan menunggu di level-level ini untuk buy. Kenapa? Karena harga ini tidak ada yang pasti. Semua adalah probabilitas. Hanya melakukan kemungkinan dan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di market biasanya terulang. Nah, karena itulah kita membuat markingnya seperti ini dengan harapan kalau harga sampai ke level-level ini kita bisa mengambil posisi buy, tetapi dengan tentunya mempertimbangkan konfirmasi apa yang ada di area ini. Kalaupun harga sampai di sini tapi tidak ada konfirmasi untuk buy, kita tidak akan buy. Seperti itu ya. Nah, kita juga punya zona area untuk sell, untuk ini ada zona-zona area untuk sell. Ini kita membuat seperti ini. Ini nantinya akan menjadi zona supply dan di bawahnya ada zona demand. Kita cukup buat marking seperti ini. Nah, karena H4 kita masih juga belum punya zona entry, zona eksekusi yang jelas, kita baru punya secara secara big map saja, mayor trend saja seperti ini. Kita turun lagi ke ini, maaf ya, ini daily ya. Daily seperti ini. Kita turun lagi ke H4 untuk mencari tahu di mana posisi-posisi supply and demand yang bagus untuk kita meletakkan posisi kita. Nah, sekarang kalau kita berada di H4, berarti kita mempunyai beberapa zona. Ini sudah jelas ya. Ini zona supply di sini. Zona buy, zona demand. Ini area untuk kita buy. Kemudian di sini juga ada zona untuk ya, ini ada rally base rally, kemudian ada bullish engulfing, semuanya ada di sini. Ini adalah zona-zona untuk kita nantinya persiapan untuk buy. Kalau harga sampai di sini dan membentuk konfirmasi buy. Sementara kemarin pun harga sebenarnya berada di zona ya, harga berada di zona demand. Ya, harga masih berada di zona demand ya sampai kemarin ya. Ini adalah zona demand. Nah, zona demand ini masih fresh, masih bisa kita gunakan untuk trading besok hari Senin karena harga belum menembus zona ini, belum melewati zona ini. Artinya dia masih kuat, masih kokoh. Dan kita bisa mencari peluang entry-nya nanti di sini. Kita akan cari peluang entry-nya nanti di time frame H1. Kalau terbentuk pola konfirmasi, kita akan buy nantinya di sini. Kalau terbentuk pola konfirmasi ya, pola konfirmasi nanti kita bahas di grup. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah mempunyai zona-zona untuk trading, transaksi, yaitu zona buy dan zona sell. Kalau kita, teman-teman, rekan-rekan yang mau trading intraday, bisa memanfaatkan zona-zona seperti ini untuk ini zona-zona yang bisa pakai untuk sell scalping, karena ini adalah penerusan tren, yaitu base drop, base drop, base. Nah, apakah dia akan drop lagi ataukah dia akan membuat pola drop base rally, DBR, drop base rally, turun membuat base dan kemudian naik.
untuk itu kita hanya bisa melihatnya besok nanti di market realnya. Apakah pola konfirmasi yang terbentuk. Tetapi untuk sementara ya kita punya marking areanya seperti ini. Ini marking area kita untuk mencari posisi. Kita akan melihat besok bagaimana respon market. Oke rekan-rekan, itulah gambaran dari mapping yang menggunakan teknik Holy Trade, yaitu kita akan mencari mencari market yang tepat untuk trading. Sudah ada market gold, kita mencari arah tren dan momentumnya sudah ada. Kemudian kita mencari memetakan di H4 zona-zona base yang akan digunakan apanya, base buy sebagai demand sebagai base buy, zona transaksi buy, kemudian support juga setara sama dengan levelnya demand, berarti itu semakin kuat. Dan kemudian di level-level support, level-level resisten atau supply di mana terbentuknya supply pada bearish engulfing, zona bearish engulfing, ini areal supply semua ini. Ini area supply yang bisa kita gunakan besok untuk memantau market. Kalau harga sampai di sini, apa yang akan kita lakukan? Kita menunggu konfirmasi. Konfirmasi adalah kunci keberhasilan kita dalam trading. Kalau tidak ada konfirmasi, kita tidak eksekusi. Nah, sampai di sini, kita sudah siap untuk trading besok di pair gold. Kita akan menyiapkan posisinya dan tentu tetap berpegang pada money management yang tepat. Oke rekan-rekan, demikian gambaran mapping kita untuk pair gold nantinya untuk perdagangan besok Senin. Kita belum menemukan arah yang tepat, tapi kita hanya bisa menentukan zona-zona transaksi, mana zona supply, mana zona demand, dan zona-zona resisten and support, serta zona-zona yang bisa kita jadikan sebagai titik pantau untuk eksekusi. Kita belum sampai ke entry, karena entry kita memerlukan konfirmasi. Oke rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin memperdalam teknik ini, teknik trading Holy Trade, silakan bisa bergabung bersama kami, kita trading bareng, ataupun bisa mengikuti privat, mendapatkan pendalaman materinya. Bahkan rekan-rekan juga bisa mendapatkan fasilitas permodalan dalam mengikuti program yang kami siapkan. Semua itu bisa saja, dan rekan-rekan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan lanjut bisa menghubungi kami pada alamat yang ada dalam deskripsi di bawah ini. Di bawah video ini kami siapkan deskripsinya, disiapkan linknya pada deskripsinya sehingga rekan-rekan bisa menghubungi dan kita bisa sama-sama trading, sama-sama mapping, dan insya Allah sama-sama cuan, sama-sama profit. Demikian, terima kasih, salam sehat selalu, happy weekend, quality time with your family. Terima kasih.